menjelaskan metode Bilox dengan soal berikut ini. Pertama, kita akan mencari jumlah atom yang kecuali H sama O, yaitu ada N sama Zn. Pertama kita cari N-nya dulu. N di sini kan 2, sedangkan di sini kan 1. Jadi kita harus samain dia sama dengan N di sini. Jadi kita taruh di sini N-nya itu 2. Jadinya di sini jadinya N-nya 2 muatan. Sama kan? Sama. Terus kita cari Zn-nya. Kan di sini Zn-nya itu udah sama-sama 1 ya. Di ruang kiri udah 1, di ruang kanan juga udah 1. Jadinya kita lanjut ke cara yang kedua. Yaitu setarakan 0 dengan menambah H2O di ruas yang kurang O. Kan di sini O-nya 2 ya, sedangkan di sini 3. Jadinya perlu kita menambahkan O di sini 1 biar jadi 3. Yaitu kita tambahin H2O. Langkah berikutnya kita setarakan H dengan menambahkan H plus sejumlah H di ruas kiri. Kan H di sini. Di sini kan hanya 3 ya, karena di sini ada koefisien jadinya dikali. Jadinya 3 kali 2 sama dengan 6. Di sini kan hanya 2, jadinya ditambah 2 sama dengan 6 tambah 2 sama dengan 8. Terus langkah berikutnya jadinya di sini tuh tambah 8H plus. Terus kita setarakan muatannya tuh ditambahin elektromin. Kan di sini udah 8H plus, sedangkan di sini itu 2 min. Jadinya berapa kita tambahin biar 8 ini berubah jadi 2 min, yaitu kan 10 elektromin. Kan 8 dikurangi 10 dari 2. Nah, udah sama kan? Di sini 2 min, di sini 2 min juga udah sama kan? Jadinya gimana cara kita tahu dia ini udah setara apa belum? Kita tulis di sini.
Sini juga muatannya ada N2. Udah deh sama dia. Jadi gitu cara kita pakai metode Bilox. Semoga apa yang semoga aku ngejelasin bisa bisa buat kalian semua paham ya. Maaf kalau agak kelibet-libet itu soalnya gitu dah pokoknya gini dah ya. Oke dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Naolia Ramdhani. Jadi kita bakal masuk ke metode kedua penyetaraan persamaan reaksi kimia, yaitu metode setengah reaksi. Di sini kita punya persamaan NH3 plus ZnO2 2- menghasilkan N2O3 plus Zn. Langkah pertamanya itu kita harus menentukan Bilox masing-masing. Caranya N dikali K kali 3 sama dengan 0. Kenapa 0 di sini? Karena NH3 ini tidak memiliki muatan. Jadi kita tulis sama dengan 0. Lalu Bilox N dikali Bilox K itu kan plus 1 dikali 3 ketemu bilangan oksidasi N sama dengan 3 min 3. Terus yang kedua Zn O2 sama dengan min 2. Kenapa min 2? Karena ZnO2 ini punya muatan sebanyak min 2. Zn dikali yang Zn karena dia sendiri gak punya teman, jadi Biloxnya itu 0. Nah, udah ketentuannya. Terus langkah berikutnya kita tentuin yang mana oksidasi, yang mana reduksi. Nah, dari mana kita tahu oksidasi dan reduksi? Kalau dia jumlah Bilox dari ruas kiri ke kanan itu naik, berarti oksidasi. Kalau dia jumlah Bilox dari ruas kiri ke kanan itu turun, berarti reduksi. Kita lihat yang N di sebelah kiri dengan yang di sebelah kanan naik, berarti oksidasi. Terus Zn-nya reduksi. Untuk metode setengah reaksi, kita perlu memisahkan antara yang oksidasi dengan yang reduksi. Kita setarain dulu yang persamaan yang oksidasi dengan kita setarain persamaan reaksi yang oksidasi dengan reduksi secara terpisah. Semisal kita mau setarain yang oksidasi dulu, yang oksidasi kan NH3 menghasilkan N2O3. Nah, langkah pertamanya kita setarain
M-nya kan 2. Sedangkan sebelah kiri jumlah M-nya 1 nih. Jadi kita perlu nambahin koefisien sebanyak 2 N agar jumlah M pada ruas kiri dan kanan itu sama. Terus langkah selanjutnya setarakan jumlah atom O. Setarakan jumlah atom O dengan menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan O. Kita bisa lihat di ruas yang sebelah kiri jumlah O-nya tidak ada. Sedangkan di ruas sebelah kanan ini jumlah O-nya 3. Berarti kita perlu menambahkan 3 H2O di ruas sebelah kiri. Kenapa 3 H2O? Karena jumlah O di ruas sebelah kanan ini kan 3. Jadi kita perlu mencari ini berapa sih kita tambahin H2O-nya agar jumlah O di ruas kiri itu juga 3. Kan udah kita tambahin 3 H2O. Terbukti kan jumlah O di sebelah kiri sekarang 3. Di sebelah kanan sekarang 3. Terus langkah selanjutnya kita setarakan jumlah atom H dengan menambahkan H+ pada ruas yang berlawanan sejumlah H. Kayak gini. 2 N H3 tambah 3. Nah, jumlah H di ruas sebelah kanan 3 kali 2 6. Ini kenapa dia 6 jumlah atom H-nya? Karena NH3 ini punya koefisien 2. Jadi kita kalikan koefisiennya dengan jumlah atom H, jadi 6 tambah ini jumlah H pada ruas sebelah kiri 12. Berarti kita perlu menambahkan sebanyak 12 H+ pada ruas sebelah kanan. Nah, lalu untuk kan udah kita nyetarain semuanya nih, N-nya udah, H-nya 3, H-nya udah, O-nya udah. Tinggal kita nyetarain muatannya. Bisa kita lihat muatan di sebelah kiri ini kan 0. Ini kan nggak punya muatan nih. Sedangkan yang di sebelah kanan kan punya muatan 12. Nah, kenapa 12? Karena ini kan plus 1, karena hanya punya koefisien. Jadi dikalikan 12 dikali plus 1 sama dengan plus 12. Jumlah muatan untuk menyetarakan muatan, kita perlu menambahkan elektronin pada ruas yang kelebihan muatan. Ruas yang kelebihan muatan ini kan ruas yang sebelah kanan. Berarti kita perlu menambahkan nih elektroninnya di ruas yang sebelah kanan. 2N3 ditambah Nah, kenapa 12 elektronin? Karena jumlah muatan yang di ruas kanan ini kan plus 12, sedangkan di ruas kiri itu kan 0. Jadi kita buat gimana sih agar muatan di kedua ruas ini sama? Jadi kita perlu mengurangi sebanyak 12 elektron pada ruas sebelah kanan agar muatannya sama-sama 0. Jadi kan sekarang udah 0 nih semuanya. Kita simpen dulu nih persamaan yang terakhir.
Lalu selanjutnya kan reaksi yang oksidasi udah setara nih. Tinggal reaksi yang reduksi kita setarain menggunakan cara yang tadi. Reaksi yang reduksi itu kan apa tadi? Nah, selanjutnya reaksi yang reduksi harus kita setarakan menggunakan langkah-langkah yang tadi. Yang pertama, kita setarakan jumlah atom selain O dan H. Di sini kan yang selain O dan H itu kan cuma Zn. Sedangkan Zn pada reaksi ini sudah setara, sama-sama satu. Jadi kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu setarakan jumlah atom O dengan menambahkan H2O pada reaksi yang kekurangan O. Pada ruas yang kekurangan O. Nah, bisa kita lihat yang kekurangan O ini kan di ruas sebelah kanan. Jadi kita perlu menambahkan H2O di ruas sebelah kanan. Karena jumlah O pada ruas sebelah kiri 2, jadi kita perlu menambahkan 2 H2O pada ruas sebelah kanan agar jumlah O pada kedua ruas sama. Lalu langkah selanjutnya kita setarakan jumlah atom H dengan menambahkan H+ pada ruas yang berlawanan. Karena tadi kita udah nambahin 2 H2O pada ruas sebelah kanan, jadi kita perlu nambah H+ pada ruas sebelah kiri sebanyak H pada ruas sebelah kanan. Kita bisa hitung jumlah H pada ruas sebelah kanan ini kan 4. Kayak yang tadi kenapa bisa 4? Karena di sini jumlahannya 2. Terus H2O ini punya koefisien 2, jadi kita kalikan 2 kali 2 sama dengan 4. Setelah kita menyetarakan H, lalu kita harus menyetarakan muatannya. Bisa kita lihat di sini muatan yang di ruas kiri ini kan +4 min 2 +4 plus 2. Sedangkan yang di sebelah kanan ini 0. Jadi gimana sih supaya muatannya setara? Kita perlu menambahkan elektron min pada ruas yang sebelah kiri. Karena ruas sebelah kiri memiliki kelebihan muatan. Jadi kita tambahin Zn 2 elektronnya masukkan Zn ditambah 2 Nah, kita udah ketemu nih persamaan reaksi yang setara dari reaksi yang reduksi. Kita simpan. Ini kan tadi yang oksidasi, ini yang reduksi. Suatu persamaan reaksi kimia ini dalam suasana basah, kita perlu menambahkan beberapa langkah lagi. Karena reaksi
persamaan reaksi yang kita mau setarakan ini dalam suasana basah, kita perlu menambahkan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kita harus ubah H plus menjadi OH min. Kita tambahkan OH min di kedua ruas sebanyak H plus. Ini kan sudah kita tambahin 12 OH min pada kedua ruas. Ya, terus langkah selanjutnya itu kita harus menggabungkan OH min dengan H plus membentuk H2O. Kenapa harus gitu? Karena di langkah-langkahnya seperti itu. Kita lihat nih di ruas sebelah kiri kan cuma ada OH min, nggak ada H plusnya, berarti kita biarin aja dulu. Nah, sedangkan di ruas yang sebelah kanan ini kan ada 12 H plus dengan 12 OH min. Jadi kita gabunglah 12 H plus ini dengan 12 OH min ini membentuk 12 H2O. Kenapa 12 H2O? Karena jumlah H plus dengan OH min ini 12, jadi H2O yang terbentuk itu sebanyak 12. Terus langkah selanjutnya kita kurangi kelebihan H2O. Di ruas sebelah kiri kan ada 3 H2O nih. Di ruas sebelah kanan ada 12 H2O. Jadi kita bawa 3 H2O ini ke ruas sebelah kanan untuk dikurangi dengan 12 H2O. Ketemulah 12 H2O kan dikurangi 3 H2O 9 H2O. Karena semua langkah-langkahnya udah kita lakuin ya. Jadi persamaannya menjadi 2 H2 ditambah 9. Nah, kalau udah ini kita tinggal masuk ke langkah-langkah selanjutnya di persamaan yang reduksi. Kan tadi karena persamaan kita ini dalam suasana basah, kita perlu menambahkan langkah-langkah lagi nih. Tadi udah yang oksidasi, kita tambahin langkah-langkahnya, terbentuklah ini. Lalu yang reduksi kita tambahin lagi langkah-langkahnya seperti yang tadi, kayak ditambahin OH min di kedua ruas, lalu H plus dengan OH min dibentuk menjadi H2O, dan kelebihan H2O nya dikurangin. Nah, penambahan langkah-langkah karena bersamaan reaksi kita mengalami dalam suasana basah, bagi reaksi yang mengalami reduksi sudah kita dapat ZnO22 ini ditambah 2 ini ditambah 2H2O menghasilkan Zn ditambah 4 OH min. Kalau udah begini, kita perlu menggabungkannya agar kita mendapatkan persamaan reaksi yang setara. Langkah pertamanya itu kita harus menyetarakan jumlah elektron. Gimana cara kita menyetarakan jumlah elektron? Karena di sini jumlah elektronnya itu 12, sedangkan di sini ada 2. Jadi kita perlu mengalihkan persamaan reaksi yang di atas kali 1 bersama reaksi yang di bawah kali 6. Kenapa kali 6? Agar jumlah elektron yang ini sama dengan 12. Jadi jumlah elektronnya setara gitu.
min ditambah 6 kali 2 12 kali 2 min ditambah 12 kali 2o menghasilkan 6 dn plus 24 min. Nah, kalau udah begini kita kurangi jumlah koefisien pada senyawa yang sama. Di sini kan ada OH min dengan di persamaan reaksi yang di atas kan ada OH min, di persamaan reaksi yang di bawah juga ada OH min nih. Jadi kita kurangi 12 OH min ini dengan 24 OH min, sisanya 12 OH min. Terus ada lagi yang sama 9H2O, di persamaan di atas ada 9H2O, terus di persamaan yang di bawah ada 12H2O. Jadi sisanya tinggal 3H2O. Terus ada lagi yang sama nih, elektron min, tapi karena jumlah elektronnya udah kita samakan di langkah sebelumnya, jadi ini habis, elektronnya habis. Terus apa lagi yang sama? Nggak ada yang sama lagi, berarti terakhir jumlah persamaan yang didapat dari langkah-langkah yang tadi dua NH3 ditambah 6 Zn ditambah 3H2O menghasilkan N2O3 ditambah 6 Zn ditambah 12. Nah, karena kita sudah mendapatkan persamaan reaksi yang setara nih, kita perlu membuktikan apakah persamaan reaksi yang kita dapat ini benar-benar setara. Ini jumlah N, jumlah H, jumlah O, jumlah Zn, dia ruas kiri dengan N, H, O, Zn, dia ruas kanan. Di ruas kiri jumlah N-nya 2 sama 2. Terus di sebelah kanan jumlah M-nya 2. Terus di sebelah kiri jumlah H-nya 6 ditambah 6 12. Terus di sini jumlah H-nya 12. Terus jumlah O di sebelah kiri 2 kali 6 12 ditambah 3 15. Terus jumlah O di sebelah kanan 12 ditambah 3 15. Terus jumlah Zn di sebelah kiri 6 di sebelah kanan juga 6. Jadi belum, tinggal 1. Muatan yang di sebelah kiri min 2, tapi karena Zn ini punya koefisien 6, jadi kita kaliin min 2 kali 6, min 12. Terus jumlah muatan yang di sebelah kanan juga min 12. Nah, terbukti persamaan reaksi yang kita dapat setara. Jadi begitu langkah-langkah penyetaraan reaksi kimia menggunakan metode setengah reaksi. Semoga kalian bisa mengerti
apa yang saya jelaskan.